Klub ini telah menjadi seluruh hidup saya, seluruh dunia saya selama 20 tahun. Wah, 20 tahun. Gak itu Dari berlebihan akademi. itu, dia aja baru 26 umurnya. Dari akademi hingga ke titik ini dari umur 6 kali dia. Tapi gak usah begitu. Itu kayak karir profesional. Iya, lebay ya. Pemain tengah, pemain belakang. Iya, rumornya back center tengah. back ya. Arnold udah datang. Iya. Back tengah, Iya. back kiri, gelandang, penyerang ya. Penyerang ya, iya. Dan menurut gua memang itu harus dilakukan, jangan sampai Real Madrid merasa merasa nyaman ada di bubble-nya. Sementara dia nggak tahu kalau ternyata secara squad dia juga nggak semenjanjikan itu sekarang gitu. Iya, kalau untuk semua sehat, starting 11 nggak ada masalah. Iya. Tapi kan kompetisi panjang dan Betul. terbukti. Eder Militao cedera, Ferland Mendy cedera, Alaba. Carvalho cedera, Alaba cedera, depan berapa kali Ceballos cedera. Here we go, Trent Alexander-Arnold merapat ke Real Madrid. Dia telah mengucapkan salam perpisahan kepada fans Liverpool. Selengkapnya kita bahas hanya di Obrolan Bola Anak Rental. Cuma di Obral semua happy. Ada Kiki, Sawi, Macan, dan Dorapi. Ngobrol sampai pagi, juga jadi gak perlu emosi. Yang penting hahaha. Ini buat memperindah durasi, gue coba bacain dulu pesan perpisahannya. Setelah 20 tahun bersama Liverpool FC, kini saatnya saya mengonfirmasi bahwa saya akan meninggalkan klub di akhir musim. Ini jelas merupakan keputusan tersulit yang pernah saya buat dalam hidup. Pret. Saya tahu banyak dari kalian bertanya-tanya atau merasa frustasi karena saya belum membicarakan hal ini. Tapi sejak awal niat saya adalah untuk tetap fokus sepenuhnya pada kepentingan terbaik tim, yaitu mengamankan gelar ke-20. Klub ini telah menjadi seluruh hidup saya, seluruh dunia saya selama 20 tahun. Wah, 20 tahun. Gak itu Dari berlebihan akademi. itu, dia aja baru 26 umurnya. Dari akademi hingga ke titik ini dari umur 6 kali dia. Tapi gak usah begitu. Itu kayak karir profesional. Iya, lebay ya. Dukungan dan cinta yang saya rasakan dari semua orang di dalam dan luar klub akan selalu saya kenang selama-lamanya. Saya akan selamanya berutang budi pada kalian semua. Namun saya tidak pernah mengenal dunia lain selain ini. Dari keputusan ini saya ambil untuk merasakan tantangan baru. Keluar dari zona nyaman dan mendorong diri saya lebih jauh secara profesional maupun pribadi. Saya telah memberikan segalanya setiap hari selama berada di klub. Dan saya berharap kalian merasakan bahwa saya juga telah memberikan kembali sesuatu selama waktu saya di sini. Dari lubuk hati saya yang terdalam saya ucapkan terima kasih kepada semua orang, para pelatih, manajer, rekan, staf, dan para pendukung luar biasa kami. Atas 20 tahun terakhir ini. Saya sangat diberkati karena dapat mewujudkan impian saya di sini. Dan saya tidak akan pernah sekalipun menganggap remeh momen-momen istimewa yang beruntung bisa saya jalani bersama kalian. Cinta saya untuk klub ini tidak akan pernah padam. Trent Alexander-Arnold. Pesan yang kurang menyentuh. Karena kita tahu dia pindah ke klub yang lebih besar ya. Dia pindah karena uang. Iya. Pesan yang kurang menyentuh aja gitu. Karena kita tahu dia pindahnya ke Real Madrid dan kecuali misalnya dia kecil di Nottingham. Tiba-tiba dia saya mau bermain untuk klub itu baru menyentuh. Nah, kalau ini mah ya jelas prospek karir, tapi nggak salah juga. Nggak salah, nggak ada yang salah. Cuman iya, gue ngelihat ini memang akhirnya, maksudnya waktunya telah tiba setelah panjang banget prosesnya. Termasuk salah satu yang rumornya cukup panjang selain Madrid bersama Mbappe gitu, Trent Alexander-Arnold bersama Liverpool. Dan ini bisa jadi salah satu milestone baru bagi Real Madrid ketika kita tahu kegagalan mereka di musim ini gitu. Hampir near gelar, hampir tanpa gelar, hampir bisa dipastikan. Dan kalau gue bisa intermezzo sedikit, kemarin Real Madrid melawan Deportivo gue lupa lah lawan Deportivo kalau nggak salah apa. Ya mediocre lah. Udah menang 3-0. Mbappe 2 gol. Guler. Iya. 3-0 semua berjalan baik, smooth. Ya. Kejeniusan Ancelotti.
Jenius. Ganti back tengah. Masukin back tengah akademi Jacobo, langsung kejar 3-2. Itu kalau 10 menit lebih lama, seri itu Seri. sama. Gue bilang Ancelotti gila, Guler lagi bagus banget, 1 gol 1 assist, diganti blank. Raul Asensio. Maksud gue gini, oke, lu mau ngasih, jadi kita agak intermezzo ya. Iya. Line up gak usah gue gambarin semua, tapi trio di depan kiper adalah Tchouaméni, Asensio, Ceballos. Oke. Kalau pelatih cerdas mau mainin pemain akademi, Iya. dia akan ganti Ceballos, Iya. gelandang bertahan, ganti back tengah, mundur ke belakang. Mundur ke belakang. Tchouaméni isi Depan. deep playing, isi nomor 6, Iya. isi gelandang jangkar. Logikanya gitu dong. Iya. Tarik gelandang, masukin back biar pertahanan lebih kompak. Betul. Raul Asensio diganti, masukin Jacobo, masuk langsung 3-2. Gue bilang, gila ini pelatih jenius kata gue anjing. Maksudnya seorang, ya lu kalau pengen pemain muda ini kan minim pengalaman Itu gitu. maksud gue, dan terbukti dua langsung main 2 gol terbukti dari off possession gitu Iya. dia. Kenapa nggak lu ganti Ceballos, naikin Tchouaméni, jadi lu Iya bisa lagi. taruh 5 back nih Iya. kalau ada apa-apa untuk preventif Iya. gitu ya kan. Vinicius, Fran Garcia di kiri nggak kelihatan sama sekali. Pola serangan dari kanan terus, gol dari kanan terus. Bellingham, Iya. Valverde, Guler, Mbappe. Emang anak kesayangan itu, gak pernah diganti. Gue pikir Pak Brahim nih, oh Guler lagi bagus, ganti Iya. Vinicius dong. Guler diganti. Guler Gue diganti. bilang, apa isi pikiran ini pelatih gitu. Maksud gue, kalau gue, jengah gue lama-lama. Maksudnya, oke, gue sampai tunggu akhir musim. Kata gue kalau kayak gini mah, udah pecat aja sekarang. Pecat Gak aja usah nunggu akhir sekarang, musim. iya. Bener-bener pergantian amatir menurut Amatir, gue amatir. gitu loh. Tapi ya balik lagi kita, itu intermezzo Real Iya, Madrid iya. kelucuan Real Madrid dan Ancelotti-nya Iya, iya. lah. Iya sih, emang kalau kita bicara Ancelotti, ya seharusnya ini jadi musim terakhir lah. Pasti. Jadi musim terakhir karena ya bener lah, lu nggak selamanya berjaya gitu, ya udah gitu. Makasih untuk legacy tapi Tapi udah cukup. iya, ini cerita Sintayong sama timnas kali ya. Iya, ya begitu aja. Tapi yang menarik, ini jadi titik balik mungkin ya datangnya tren Alexander-Arnold, bagaimana Real Madrid merevolusi skuad. Karena kan pembicaraan juga bukan hanya berkutat seputar pelatih do. Iya, katanya bakal belanja banyak Gila-gilaan ya, yang terbesar yang disiapkan Papi Florentino Perez dibandingkan beberapa musim terakhir. Karena beberapa pos juga jadi pertimbangan, pemain tengah, pemain belakang. Iya, rumornya back center tengah. back ya. Arnold udah datang, Iya, back tengah, iya. back kiri, gelandang, penyerang ya. Penyerang ya. Dan menurut gua memang itu harus dilakukan, jangan sampai Real Madrid merasa nyaman ada di bubble-nya. Sementara dia nggak tahu kalau ternyata secara squad dia juga nggak semenjanjikan itu sekarang gitu. Iya, kalau untuk semua sehat, starting 11 nggak ada masalah. Iya. Tapi kan kompetisi panjang dan Betul. terbukti. Eder Militao cedera, Cedera. Ferland Mendy cedera, Alaba. Carvajal cedera, Alaba cedera, depan berapa kali Iya. Ceballos cedera, terus Modric udah nggak bisa lagi ya Diharapin kan. Iya, jadi Vinicius drop Drop ya. terjun bebas ya kan, Iya, Vinicius iya. terjun bebas performanya. Jadi buat gua kalau memang Madrid benar dan Xabi Alonso jeli, gua rasa Vinicius bisa kegeser. Vinicius bisa Sangat kegeser. mungkin dengan formasi 3-4-3-nya Xabi Alonso yang notabene tidak atau jarang memakai winger Iya. murni. Kalau dia nggak benar-benar outstanding bisa aja Bisa kegeser. kegeser. Masalahnya kalau ditaruh di wingback di gelandang kiri 4 sejajar, Iya. mau nggak dia turun? Iya, Kan ibaratnya gitu. gua rasa itu mencabik-cabik harga diri Itu. dia gitu. Dia merasa terhina, gua rasa ya. Ditaruh di 3 depan biasanya dia kan ditopang sama Florian Wirtz Iya. sama Adli sama Sik Yasin ya, Adli, ya. ya Patrick Sik. Vinicius nggak punya batch playmaking. Iya. Sementara Rodrigo di sana bisa. Bellingham udah satu spot udah pasti punya Bellingham. Gua rasa Guler pun akan jadi tumpuan Real Madrid dengan performa dia di 3 game terakhir istimewa ya. Iya, setuju. Kalau lengah sedikit Kelar. bisa cabut. Tapi itu yang orang. menarik tuh, kita bicara proyeksi tren Alexander Arnold di Real Madrid gitu. Karena kita ngelihat di timnas tren sering main di tengah. Iya.
Sementara bisa kita bilang somehow butuh juga Madrid pemain tengah yang fluid lah gitu. Rumornya kan si Zubimendi kan. Ya rumornya Zubimendi gitu. Tapi untuk proyeksi tren di Real Madrid apakah pure akan jadi seorang wingback? Gua rasa akan jadi wingback. Wingback ya? Nah, yang menarik ketika Xabi Alonso bermain dengan 3 back, Nah itu ditaruh di center back kanan ya, atau apa di gelandang kanan. Gelandang tengah. Gelandang Iya, sebelah gelandang kanan. Ya, Gua rasa kan di gelandang kanan dia akan bermain peran Frimpong ya. Oke. Frimpong musim lalu bukan musim ini. Musim ini dia naik ke penyerang depan tuh kan sering kali. Dia akan main di gelandang kanan sih. Madrid akan datengin back dengan trio Rudiger, Raul Asensio dan satu lagi nih, baru gitu. menurut gua cukup menjanjikan ya. Menjanjikan lah. Cukup menjanjikan Iya. ya. Ya tapi yang menarik tuh kalau kita taruh si tren ini di 4 sebelah kanan, itu kan secara kapasitas lu perlu naik turun yang luar biasa dong. Kalau kita umpamain mungkin kayak Amorim lah. Ya si wingbacknya tuh Vital. Iya wingbacknya Vital. Ya makanya dia beli Dorgu ya yang at least rajin aja gitu. Sementara isu tren Alexander-Arnold ini kan soal defense nih tuh. Seorang wingback tapi kok defense-nya orang gelem gitu. Makanya gue yakin dan ini gue jamin ini akan dilakukan Xabi Alonso. Apa? Dia akan naruh Valverde di sampingnya. Karena Valverde terbiasa main di bek kanan. Maksud lu dia bisa backup gitu? Yang terjadi sekarang di Real Madrid kayak gitu. Vasquez itu dari 1000 kali kali maju, 2000 kali ketinggalan. Dan Valverde selalu backup. Itu udah memang instruksi dari Real Madrid ke pelatihan Real Madrid sekarang gitu. Kalau Vasquez ketinggalan, Valverde tutup bek kanan dan itu akan terjadi di Real Madrid musim depan. Bedanya tren bisa lebih berorkestrasi lebih kreatif ya. Ya. Dan juga apalagi kalau 3 back kan wingbacknya bisa bergeser dulu. Kalau bola serangan dari kanan ya 2 geser ke kanan, kiri kosong. Lebih modern lah, lebih fluid. Pasti. Dan gue percaya Xabi Alonso bisa ngelakuin itu. Tapi yang menarik terakhir nih, terakhir yang menarik. Kabarnya Rodri minta naik gaji. Rodrigo ya bukan Rodri. Rodrigo minta naik gaji dan dia mempertimbangkan untuk cabut. Isu paling kencang Rodrigo di beberapa hari lalu udah dihubungi sama Arsenal ya. Oh gitu. Udah mau dilego. Madrid soalnya Madrid udah buka harga. Madrid udah buka harga di 100 juta. Buset. Tapi buat oke lah enggak apa-apa lah. Umur 23 tahun potensial masih. Rodrigo kaya akan pengalaman berapa Champions League, berapa kali clutch player, terbukti big game player. 100 juta angkut. Caicedo aja lu bisa beli 120 juta kok ya kan. Maksud gua nggak masalah lah. Cuman Arsenal kan harus mikirin striker juga tuh. Iya. Rumornya kita ngelebar ke Arsenal ya. Arsenal musim ini karena lagi karena melaju jauh di Champions League dan qualified di Premier League masuk ke Champions League. Kucuran dananya bisa tembus sampai 250 juta pounds musim 250 ini. juta. Nah, kayak maksud gua kalau untuk dapat satu winger, satu striker, satu gelandang world class sih masih nampung. Masih nampung. Taruhlah 100-170 masih dapat. Buangnya tuh inian siapa? Trossard, Jorginho. Itu pasti. Reman-reman itu enggak apa-apa lah. Tapi ya kalau pada akhirnya Rodrigo pergi dari Real Madrid ini kehilangan buat Madrid gitu. Ya tergantung kalau Florian Wirtz datang sih menurut gua mata balas mata ya. Iya mata balas mata ya. Aman aja ya. Kalau gantinya setimpal ya. Maksud gua dan apalagi balik lagi kan pemain hebat harus cocok juga dengan taktikal lah gitu. Sementara Xabi lebih nyaman dengan 2 gelandang serang yang bisa adaptif ke winger. Ya itu udah dilakukan Rich gitu. Tapi pun nggak Rich datang, gua rasa akan ada nama-nama besar lain yang dibidik sih. Kemungkinan akan seperti itu karena kita tahu lah Madrid. Kalau udah maunya gitu kan. Kalau udah itu ya harus itu gitu. Iya, gua rasa Arda Güler kan udah mengunci satu tempat sih di startingnya Xabi itu. Iya, karena kita kalau ngelihat ganti performanya pelatih, dia. Mudah-mudahan soalnya musim lalu dia Xabi. diminta Xabi minta pinjem, gak dikasih sama Madrid. Artinya kan ada ketertarikan ada Xabi. Ada terhadap Arda Güler gitu. Ya, oke lah kita nantikan saja bagaimana dengan hadirnya tren Alexander-Arnold bersama Real Madrid. Apa yang akan terjadi bagi Real Madrid? Apakah dia akan bisa mengimbangi dominasi Hansi Flick bersama Barcelona? Kita nantikan saja. Oke, kalau gitu sampai bertemu lagi di obrolan episode selanjutnya. Obrolan bola anak rental.